Bagian 20B. Begitu tiba di Lavender, Laisa segera disibukkan dengan lembaran-lembaran laporan yang harus dia periksa. Setelah hampir 1 jam, dirinya mulai turun ke bawah ikut membantu melayani pengunjung yang mulai berdatangan. Hampir tengah hari Laisa baru beristirahat dan kembali ke ruangannya. Mengambil ponselnya dari dalam tas, wanita itu mencoba menghubungi Adi. Mereka harus bicara. Berulang kali panggilannya diabaikan oleh lelaki itu, hingga kemudian barulah di panggilan ke-15 Adi menjawabnya. Mas, kita harus bicara. Kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku akan datang ke tempat. Tunggu aku di sana. Wanita itu menatap ponselnya tak percaya. Adi hanya mengucapkan 4 kata saja, kemudian menutup sambungannya. Tubuhnya mendadak menggigil, takut jika Adi akan mengamuk padanya, atau kemungkinan terburuknya Adi akan meninggalkannya. Laisa menelungkupkan wajahnya di atas meja. Hati dan pikirannya menjadi kusut semenjak kedatangan angkasa di kehidupannya. Kedamaian yang sejenak dia genggam kini harus terlepas kembali. Segala lamunan Laisa terhenti ketika pintu ruangannya terbuka dan muncullah sosok lelaki yang baru saja dipikirkannya. Lelaki itu memasang senyum seakan tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Maaf, lirih Laisa begitu mampu menatap mata kelam Adi. Seharusnya aku mengatakannya di telepon waktu itu. Jika dia datang, dia kembali. Angkasa mengusik hidupku lagi. Dia datang untuk Maher. Jelas Laisa berapi-api. Tidak apa, saya hanya merasa jika ada yang perlu kalian selesaikan tanpa melibatkan saya. Adi tersenyum, membuat hati Raisa kembali berbunga. Jadi, Mas Adi tidak marah. Marah, tentu saja saya marah, Lais. Tapi Mas Adi bilang kalau saya marah padamu karena kamu tidak jujur pada saya. Selebihnya saya kesal karena kamu tidak percaya kepada saya. Tangis Laisa pecah, tubuhnya meluruh di pelukan Adi. Bibirnya tak mampu lagi bersuara karena kebesaran hati Adi telah menghapus segala resah yang bergelayut di hatinya sejak tadi. Tapi aku butuh kamu, Mas. Aku ingin kamu di sampingku saat angkasa mulai membuatku ragu. Saya mengerti, tetapi jangan buat suasana hati kalian kembali memanas. Pikirkan Maher, dia butuh ayah dan ibunya. Jalinlah komunikasi yang baik dengan mantan suamimu. Kalian tetap bisa membesarkan Maher bersama-sama tanpa harus terjalin ikatan. Kamu benar, Mas. Kamu benar, Mas. Laisa menarik tubuhnya kembali, berusaha menegakkan tubuhnya yang mulai limbung akibat terlepas dari sandarannya.
Tapi dia memintaku kembali. Apa yang harus aku lakukan? Derap langkah kaki yang ramai membuat dua pasang mata itu menoleh ke pintu, di mana Angkasa dan Maher sedang berlari ke arah mereka. Lais, anak kita ingin makan siang bersama. Kamu bisa kan? Hanya kita bertiga. Wanita itu menatap Adi sesaat, menikmati perubahan raut wajah lelaki itu yang mulai mengeras. Namun justru anggukan kepala yang Lesa terima membuat dirinya mau tak mau menyetujui pemerintahan Maher atau mungkin Angkasa. Pergilah, saya akan kembali bekerja. Adi mengecup kening Laisa sebelum meninggalkannya, membuat hati Laisa kembali menghangat. Apa maumu? Tanya Laisa begitu mereka bertiga sampai di warung makan nasi penyetan. Merasa ditanya, Angkasa justru menjawabnya dengan tersenyum, membuat hati Laisa kembali dongkol. Nasi bebek goreng yang seharusnya menjadi salah satu menu favoritnya itu masih tersisa 2/3, enggan untuk dia sentuh lagi. Aku bertanya padamu apa maumu sebenarnya? Kenapa baru datang? Angkasa kembali mengurai senyum, lantas menjabarkan alasannya kembali menemui Laisa, membuat kepala Laisa semakin berdenyut. Angkasa bahkan mengiba, merendahkan dirinya lagi seperti beberapa hari lalu hanya untuk dapat mengambil hati Laisa kembali. Apakah kamu yakin jika kamu benar-benar telah menyesal? Tanya Laisa sekali lagi. Kali ini Angkasa bahkan menguraikan isi hatinya dengan mata berkaca-kaca. Sudut hati Laisa tersentuh akan kesungguhan Angkasa, namun sudut lainnya menolak, mengingatkannya pada seseorang. Wanita itu mengerjap begitu tangan kekar Angkasa menggenggam jemarinya erat, disusul dengan sebuah kecupan singkat di punggung tangannya. Laisa tak bisa mengelak. Sentuhan bibir Angkasa di kulitnya masih menyisakan getaran-getaran halus dengan frekuensi yang rendah. Aku sangat mencintaimu, Laisa. Kembalilah padaku. Beri aku satu kesempatan lagi. Genggaman tangan Angkasa semakin erat, enggan melepaskan jemari Laisa yang mulai bergerak tak nyaman. Aku tahu kamu sudah punya lelaki lain, tapi selama janji suci pernikahan belum terlaksana, aku akan tetap berusaha mendapatkanmu kembali.
Kedua kelopak mata Laisa terpejam. Dirinya benar-benar bingung. Angkasa begitu gigih ingin bersamanya lagi, memulai semuanya dari awal. Dulu, andai dulu sekali lelaki itu datang dengan penyesalan seperti ini, mungkin dia akan langsung mengiyakan permintaan mantan suaminya itu. Kini semuanya sudah berubah. Hati dan cintanya bukan lagi terpaut pada ayah kandung anaknya. Ketika isi kepalanya sedang bertamasya mengunjungi setiap sisi isi hatinya, kedua mata hasilnya menatap ke segala arah dan terhenti pada mata kelam seseorang yang duduk berjarak 2 meja dengannya. Mereka saling tatap dalam diam, seakan udara di sekitarnya menyelimuti bias-bias cinta yang tak dapat lagi mereka bendung. Sebuah kecupan mendarat di pipi Laisa sedikit lama, membuat Laisa kembali menatap lelaki yang duduk di hadapannya. Mata hasilnya membulat sempurna dengan pipi yang memerah. Apa maksudmu, Ang? Lepaskan. Laisa memaki dalam hati. Sesekali matanya melirik seseorang yang tengah menahan amarah. Laisa menggigit bibirnya. Kelakuan angkasa benar-benar membuatnya terpojok. Harus bagaimana nanti dia menjelaskan pada Adi. Aku akan tetap mengejarmu, Lais. Bila perlu akan kusingkirkan dia. Bisik angkasa di telinga Laisa. Sengaja dia memberi sentuhan-sentuhan ringan pada Laisa, membuatnya kembali merasakan getaran cinta yang dia bawa. Karena lelaki itu tahu, mendapatkan Laisa kembali tak semudah ketika dulu dia mendapatkan Laisa dari genggaman Luke. Bersambung. Apakah angkasa akan berhasil mendapatkan Laisa kembali? Tunggu di episode selanjutnya ya. Terima kasih.